Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Muliza, 23 Di sini saya akan mereview jurnal yang merupakan tugas evaluasi akhir semester saya di penginteran jauh. Di sini saya mereview jurnal dengan judul Studi Kerapatan dan Perubahan Tutupan Mangrove menggunakan citra satelit di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, yang ditulis oleh Hendrawan Johnson L. Gaul Setiabudi Sulo pada tahun 2018. Jurnal ini yaitu Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. Dari latar belakang penelitian yang telah saya ambil, saya mendapatkan dua latar belakang, yaitu permasalahan yang diangkat dan urgensi penelitiannya. Untuk permasalahan yang diangkat, yang pertama ada mangrove merupakan ekosistem pesisir yang rentan. Kedua, terjadi konversi lahan menjadi tambak dan area pelabuhan. Yang ketiga, diperlukan pemantauan secara berkala. Jadi, jurnal ini tuh akan membahas permasalahan yang ada pada yang saya sebut tadi. Terus urgensi penelitian itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama memantau kondisi mangrove, yang kedua untuk mengetahui perubahan tutupan lahan, yang ketiga mendukung pengelolaan wilayah pesisir. Lanjut dari tujuan penelitian dari jurnal yang telah saya review, mereka itu memiliki tiga tujuan pada halaman 102. Yang pertama, satu, menganalisis hubungan antar nilai NDVI dan persentase tutupan kanopi mangrove. Yang kedua, menganalisis akurasi klasifikasi tutupan lahan dari citra dengan resolusi spasial yang berbeda. Yang ketiga, menganalisis perubahan luas tutupan mangrove secara spasial dan temporal. Di sini ada bahasa baru, yaitu tutupan kanopi mangrove. Maksud tutupan kanopi mangrove itu di sini yaitu di mana mangrove itu sendiri dia tertutup oleh pohon yang lain, itu penyebab dinamakannya kanopi mangrove. Setelah itu lanjut ke data yang digunakan oleh jurnal tersebut. Di sini yang pertama ada data citra satelit. Mereka menggunakan tiga jenis satelit, yaitu Landsat 5TM, Landsat 8 OLI, yang ketiga Spot 6. Untuk Landsat 5 dan Landsat 8 itu dipakai ada 2 tahun, yaitu pertama tahun 2005. Nih di bagian sini ada tahun 2005 dan Landsat 8-nya di tahun 2016 dengan resolusi spasial dua-duanya ada di 30 meter, petronya di angka yang sama, yaitu 117/57. Tapi di sini ada data satelit yang sangat bagus, yaitu menggunakan Spot 6 di tahun 2016 dengan resolusi 6 meter. Tapi dengan petronya yaitu 302/341. Dari jurnal tersebut, mereka melakukan penelitian di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Daerah ini tuh berbatasan langsung dengan Malaysia. Kenapa memilih daerah sini? Karena di daerah Pulau Sebatik itu memiliki ekosistem mangrove yang cukup beragam. Tadi kan ada data satelit beserta lokasi jurnal itu dilakukan. Setelah itu ada data pendukung. Data pendukung itu sendiri ada tiga, yaitu data lapangan atau in situ. Data kedua ada data jenis mangrove. Yang ketiga data tutupan kanopi. Untuk data lapangan itu sendiri, mereka berarti melakukan ke lapangan itu pada tahun 2016 di bulan Desember. Mereka tuh melakukan uji akurasi klasifikasi citra, identifikasi jenis mangrove, serta melakukan pengukuran tutupan kanopi mangrove. Yang kedua, data jenis mangrove. Selama di lokasi, mereka melakukan identifikasi vegetasi pada mangrove. Referensi identifikasinya itu berdasarkan panduan pengenalan mangrove di Indonesia. Yang ketiga itu data pendukungnya ada data tutupan kanopi. Jadi di data tutupan kanopi ini, dia tuh ada analisis kerapatan mangrove, analisis kebutuhan dengan NDVI, beserta penentu kondisi mangrove. Dengan metode ada dua. Yang pertama pengolahan menggunakan image, yang pertama tuh ada hemispherical photography. Dengan data yang mereka gunakan tadi, mereka pun mempunyai metode penelitian, yaitu dengan tahapan bisa kita lihat. Yang pertama, pengumpulan data citra satelit dan data lapangan. Yang kedua, mereka melakukan koreksi atmosferik citra. Yang ketiga, mereka pembuatan komposit citra. Yang keempat, melakukan klasifikasi tutupan lahan. Yang kelima, transformasi NDVI. Yang keenam, uji akurasi klasifikasi. Yang ketujuh dan kedelapan, mereka melakukan analisis hubungan NDVI-nya dengan tutupan mangrove-nya, serta
melakukan analisis perubahan mangrove dari tahun 2005 sampai 2016. Kenapa dari 2005 sampai 2016? Karena bisa kita lihat di awal tadi, di saat menggunakan data citra satelit, mereka tuh menggunakan Landsat di tahun 2005 dan menggunakan Spot6 di tahun 2016. Jadi mereka melakukan analisis perubahannya. Untuk diagram lainnya bisa dilihat sendiri ini, mereka dari mulai sampai selesai. Tapi di sini terdapat if yang dimana jika pengumpulan datanya tidak berhasil, mereka batal melakukan jurnal. Lanjut ke metode klasifikasinya. Yang pertama, jenis klasifikasi. Mereka tuh menggunakan klasifikasi terbimbing atau survey-based classification. Yang kedua, algoritma yang digunakannya itu maximum likelihood. Yang ketiga, alasan penggunaannya karena merupakan metode yang biasa digunakan pada citra penginderaan jauh. Di sini ini tuh saya dapat di jurnal pada halaman 104. Terus di sini ada metode penelitiannya. Mereka tuh melakukan objek yang dipetakannya, yaitu ada mangrove, laut, pasir, pemukiman, kebun, vegetasi, sawah, dan tambak. Kenapa mereka ada sawah, kebun, dan pasir? Pasir ini pasir laut. Tambak itu sendiri, di daerah mangrove ini terdapat banyak tambak yang dimana ini tuh menjadi objek yang mereka petakan juga. Terus mereka tuh melakukan tahapan analisisnya itu berdasarkan lahan hasil klasifikasi, perhitungan indeks vegetasi NDVI, melakukan uji akurasi menggunakan coefficient matrix, serta menganalisis korelasi NDVI dan temukan kanopi, serta perubahan luas mangrove nih. Perubahan luas mangrove itu sendiri sangat luas dikarenakan mereka data awalnya itu tahun 2005 ya. Terus lanjut lagi ke tahun 2016. Jadi sangat terlihat tuh perubahan luas mangrove-nya. Berikut hasil penelitian dari yang telah mereka lakukan. Dapat kita lihat ini untuk peta klasifikasinya ada A, B, dan C. Untuk ini mereka tuh sudah menjelaskan kembali maksud dari apa itu A, B, dan C. Tapi ketika saya lihat mereka tuh membagi antara tahun 2015 sampai 2018 tuh mereka menjadi 3. Dan ini terlihat perbandingannya. Yang hijau adalah mangrove, kebun, laut, vegetasi, pasir sesuai dengan legenda yang ada. Nah, dari yang kita lihat seperti ini, karena tahun analisisnya cukup jauh dari 2005 ke 2016, maka sangat terlihat di sini. Untuk bagian tambaknya tuh makin banyak. Tuh di daerah sini, ini belum ada tambak di sini, banyak tambak. Malahan pada di sini sawah itu banyak, tetapi di sini hilang. Sawah menjadi area tambak. Terus temuan utama penelitiannya itu yang pertama, klasifikasi citra berhasil menghasilkan peta tutupan lahan pulau sebatik. Yang kedua, citra Landsat 8 dan Spot 6 diklasifikasikan menjadi 8 kelas tutupan lahan. Yang ketiga, mangrove ditemukan membentang di sepanjang wilayah pesisir selatan pulau sebatik. Yang keempat, citra Spot 6 menampilkan detail objek yang lebih baik dibandingkan citra Landsat karena memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi. Dari yang peta yang sudah dihasilkan tadi, kita lanjut ke evaluasi akurasi. Jadi, uji akurasi itu dilakukan menggunakan coefficient matrix atau matriks kesalahan untuk membandingkan hasil klasifikasi citra kondisi sebenarnya di lapangan. Parameter yang dihitung juga meliputi yang pertama ada overall akurasi, yang kedua ada user akurasi atau UE, yang ketiga ada prosedur akurasi, yang keempat ada kappa coefficient. Dapat kita lihat hasil uji akurasi mereka tuh segini. Kan mereka harusnya gunain Landsat 6 dan Landsat 8 karena mereka dua-duanya tetapi memiliki resolusi yang sama yaitu 30 meter, maka dapat kita lihat hasilnya seperti ini. Yang pertama, di overall akurasi untuk Landsat 8 tuh ada 83%, untuk Spot 6 itu ada 9%, terus untuk di kappa nilainya 0,75, Spot 6 0,89. Untuk user akurasinya dua-duanya sama-sama cukup tinggi, cuma berbeda 0,30%. Yang untuk parameter user akurasinya sangat jauh, beda untuk Landsat 8 dan Spot 6 itu beda 10%. Selanjutnya masih di evaluasi akurasi ya. Jadi bisa kita di sini tuh ada interpretasi hasil akurasi. Itu ada 4. Yang pertama, kedua citra memiliki nilai overall akurasi di atas 70% sehingga hasil klasifikasinya tuh dapat diterima.
Yang kedua, Citra Spot 6 menghasilkan akurasi lebih baik dibandingkan lensa 8. Ya emang lebih baik karena dari resolusinya juga jauh, dari 30 meter dengan 6 meter. Yang ketiga yaitu perbedaan akurasi dipengaruhi oleh resolusi spasial yang berbeda yang saya bilang tadi nih. Jadi sangat jauh perbedaan akurasinya. Yang keempat, resolusi 6 meter pada 1/6 mampu mengidentifikasi objek lebih detail dibandingkan lensa 8 yang berresolusi 30 meter. Terus lanjut ke kelebihan penelitiannya. Yang pertama, ini kita lihat nih kelebihannya. Yang satu, menggunakan data lapangan untuk validasi. Jadi mereka itu sangat bagus karena mereka langsung terjun ke lapangannya untuk mengidentifikasi ya. Tidak hanya menggunakan citra yang ada, tapi mereka langsung ke lapangannya. Yang kedua, membandingkan citra dengan resolusi yang berbeda. Nah, mereka tuh kan menggunakan 3 citra. 2 citra Landsat, yaitu Landsat 6 dan Landsat 8. Yang kedua menggunakan Spot 6. Jauh tuh perbedaan si resolusinya 30 meter sama 6 meter. Sehingga dapat nunjukin bahwa pengaruh resolusi spasial itu terhadap akurasi klasifikasi. Yang ketiga, menggunakan uji akurasi yang jelas, yang dimana mereka menggunakan conversion matrix dengan parameter overall akurasi, user akurasi, producer akurasi, dan kappa coefficient. Jadi uji akurasi mereka itu sangat jelas. Yang keempat nih, analisis mangrove secara spasial dengan temporal penelitian sehingga mampu untuk menunjukkan perkembangan akustik mangrove waktu-waktu. Yang kelima, hubungan NDVI tutupan kanopi dibukti secara kuantitatif dengan angka ini nih akurasi hingga 0,85. Dapat kalian lihat bahwa untuk kelemahan penelitiannya yaitu ada wilayah penelitian yang terbatas, periode analisis relatif sedikit. Nah, jadi cukup banyak ya untuk kelemahannya di sini. Jadi menurut saya itu metode supervised classification dengan algoritma maksimum black hole itu sesuai dengan tujuan penelitian karena mampu menghasilkan akurasi yang tinggi yaitu 83% pada Landsat 8, 90%. Oh, 83% itu pada Landsat 8 sedangkan 90% tersebut. Nah, itu menunjukkan juga bahwa NFA juga tepat mengintegrasi tingkat kerapatan kondisi vegetasi mangrove. Faktor-faktornya ini kemungkinan pengembangannya penelitian yang itu ada ini. Jadi kita tuh bisa pakai Sentinel-2 atau UFV buat resolusi yang lebih tinggi. Terus bisa membandingkan beberapa algoritma klasifikasi serta menambahkan periode ini nih. Pengetahuan baru yang diperoleh ini, saya mendapat pengetahuan itu NDVI dapat menggambarkan kondisi tutupan kanopi serta yang lainnya nih. Terus kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan hasil penelitian ya, metode klasifikasi terbimbing supervised klasifikasi itu dengan algoritma maksimum black hole itu dapat kita lihat bahwa pemanfaatan teknologi penginderaan jauh yang dipadukan dengan data lapangan terbukti efektif untuk memantau perubahan tutupan kerapatan mangrove secara temporal. Tapi bisa juga secara spesial, jadi bisa secara spesial dan bisa secara temporal. Jadi cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.